Inilah dia bagian terakhir dari daurah kita yang bertemakan penangkal wabah dan segala penyakit. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, terakhir kita sudah menyebutkan di antara penangkal wabah dan penyakit membaca ayatul kursi sebelum tidur. Yang kedua, Abu Izi membaca dua ayat terakhir suratul Baqarah. Ahsan, Bapak Jasbullah, ahsanta. Salat subuh berjamaah. Guru Mukim apa lagi? Zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma assur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Baik, sekarang kita ambil yang ke-16. Malam ini kita selesaikan para jamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal. Doa itu bermanfaat terhadap yang sudah turun. Bencana, musibah, apapun yang sudah turun, doa itu dipanjatkan tetap bermanfaat. Ya nara rugi kita berdoa, tidak ada rugi kita berdoa. Wa mimma lam yanzil, demikian juga doa itu berguna terhadap takdir yang belum turun. Jadi takdir yang sudah turun berguna doa, takdir yang belum turun juga berguna ketika kita berdoa. Jadi mendoakan takdir yang turun ada gunanya, mendoakan takdir yang belum turun juga tetap berguna. Wa innal balaa la yanzilu, sesungguhnya bencana itu turun, ujian itu turun, bala itu turun, wabah itu turun. Fayatalaqahu du'a, lalu bala itu disambut oleh doa, ditolak oleh apa? Doa. Faya'talijani ila yaumil qiyamah, doa dengan takdir bala yang turun itu akan berkelahi terus sampai hari kiamat. Hadis ini hasan, diriwayatkan atau disahihkan oleh Imam, dibawakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami'. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, wala yaruddul qadaru illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali apa? Doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka doa ini jangan diremehkan. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, a'jazun nas, manusia yang paling lemah, man ajaza aw ajiza 'anid du'a, yang tidak bisa berdoa. Ini manusia paling lemah. Ndek na mele berdoa, ya na mele berdoa, tidak mau berdoa. Ini manusia paling apa? Lemah. Kenapa? Karena doa itu hanya menggerakkan lisan saja,
sekedar nenguit elak tak berdoa wah, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah angkat bencana ini, ya Allah jauhkan kami dari bala. Hanya bergerak bibir, bergerak lisan, selesai. Maka pantas Nabi SAW menyebutkan manusia paling lemah adalah manusia yang tidak mau apa? Berdoa. Jadi doa ini jangan dilalaikan. Dia bermanfaat terhadap takdir yang sudah turun, bisa terangkat. Dia bermanfaat terhadap takdir yang belum turun, dia bisa tertolak. Dan lihat Nabi SAW pernah kunut nazilah qadata syahran. Dia sampai berdoa sebulan kali 5 waktu. Sebulan kali 5, 30 kali 5 berapa? 150 kali. Sampai datang perintah untuk menghentikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ucapan Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? La yahummuni hammud du'a hammul ijabah. Aku tidak memperdulikan jawaban, ya aku pikirangnya jawaban no. Walakin yahummuni hammud du'a, yang aku pikirkan berdoa itu. Kenapa? Karena kalau sudah berdoa jawabannya pasti datang. Kalau tidak berdoa bagaimana datang jawaban? Nini kena jawab ya tuah laku. Dan ingat Allah Azza wa Jalla senang kalau kita cerewet meminta kepadanya. Ya, tekerangan laku pin Allah, degemetan ngendeng demen Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza lam yus'al yaghdab." Allah Azza wa Jalla kalau tidak dimintai dia marah. Lamun ya telakuin dia sili iya. Maka semakin sering kita minta, Allah semakin apa? Semakin senang. Ini dia penangkal segala penyakit dan wabah. Doa. Yang kedua pada kesempatan malam hari ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Laksanakanlah salat malam. Ada buhur apa tidak? Buhur. Berapa minimal salat malam? 1. Paling kurang. Baik, sempurna paling sedikit. Nah ini baju merah dari Rembate. 3. Adnal kamal. Sempurna paling sedikit di 3. Nabi SAW mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Salat malamlah kalian. Kenapa? Fa innahu da'bus salihina qablakum. Itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yaqumul lail hatta tatafattar qadamah. Beliau salat malam sampai kakinya bengkak, barak naina. Dan dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, malak wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau paksakan dirimu? Dosamu yang sudah lalu dimaafkan, dosamu yang akan datang sudah dimaafkan. Kan pe paksa lalu lepe.
Apa kata beliau? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Minimal 1, paling sempurna sedikit 3, maksimal 11 atau 13. Itu kebiasaan orang soleh. 2, wa qurbatun ilallahi ta'ala. Yang namanya salat malam itu pendekatan kepada Allah yang paling spesial. Maka itu sebabnya Nabi dikatakan oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dari sebagian malam itu salat tahajud ya Muhammad. Mudah-mudahan Rabbmu mengutusmu kepada maqam al-mahmud. Akhirnya Nabi kita diberikan oleh Allah asy-syafa'atul kubra. Hari kiamat hanya Nabi yang bisa berbicara di hadapan Allah supaya dimulai hisab. Ya nara Nabi lain nurani, tidak ada Nabi yang lain yang berani. Nabi Adam tidak bisa, Nabi Nuh tidak bisa, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, hanya Nabi SAW. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kemuliaan orang beriman itu ada pada salat malam. Kemuliaan orang beriman itu ada pada apa? Salat malam. Minimal 1 azan awal. Makanya pentingnya azan awal. Jaga nih azan awal jamaah ya, jangan sampai mati. Penting sekali azan awal ini. Begitu azan ya sudah, bangun 1 rakaat sudah, tinduk malik enggak apa-apa. Sok ndak Allah subuh no doang ya. Maka tidurnya dengan cara Nabi ya, tangan kanan menjadi bantal dengan diberdirikan. Baik, jadi salat malam kebiasaan orang soleh. Salat malam pendekatan kepada Allah yang spesial, khusus. Yang ketiga, wa manhatun anil its. Salat malam itu akan menjauhkan orang dari perbuatan dosa. Wa takfirul sayyi'at, sekaligus menghapus dosa. Yang menjadi syahid sesuai dengan tema daurah kita ini, wa matradatul lidda anil jasadi, mengusir penyakit dari badan. Subhanallah. Jadi salat malam ini mengusir penyakit dari badan. Ya murah penyakit oleh dengan awakno salat malam. Penting sekali ini para jamaah. Minimal 1, paling sempurna sedikit 3. Kalau praktek Nabi SAW 13, 11, 9, 7 paling sedikit ya. Praktek Nabi SAW pitu paling keding, paling sedikit tuh 7. Tapi dari lisan beliau 1 paling sedikit. Asyahid para jamaah, dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, salat malam itu manfaatnya mengusir apa? Penyakit dari badan. Jelas Abdul Manan? Alhamdulillah. Yang ketiga pada kesempatan malam hari ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sana'iul ma'ruf, sana'iul ma'rufi taqi masari'as su
orang yang suka berbuat baik, apapun kebaikan itu, ini melindungi seseorang dari kematian buruk, su'ul khatimah. Jadi perbuatan baik, ihsan, ya, berbuat baik ini adalah melindungi seseorang dari su'ul khatimah. Satu. Yang kedua, orang yang suka berbuat baik dilindungi dari wal afat. Ini menjadi syahidnya, buktinya, melindungi orang dari penyakit. Melindungi orang dari apa? Afat, berbagai macam penyakit. Wal halakat, melindungi orang dari kebinasaan. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang suka berbuat baik di dunia, merekalah orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat. Ini namanya al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Marangkat tulokakno, marangkat dengan tuakno, bagus tegawe, bagus tedait. Baik yang kita kerjakan di dunia, baik pula yang akan kita terima di akhirat. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, ya bani Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Hai anak Adam, itu amalan kalian, aku simpankan untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang menemukan catatannya baik, hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Adapun kalau ternyata catatannya buruk, jangan mencela siapapun kecuali cela diri sendiri. Asyahid para hadirin, berbuat baik luas. Perbuatan baik yang paling baik tauhid. Setelah itu sunnah. Setelah itu keumuman ketaatan. Ini melindungi orang dari satu, su'ul khatimah. Dua, berbagai penyakit. Tiga, kebinasaan. Baik. Yang keempat, jadi ini poin terakhir nih para jamaah, semuanya kaidah-kaidah semua. Kalau sebelumnya praktik, kalau yang terakhir nih kaidah-kaidah untuk menolak apa? Bala dan musibah. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ghattul ina, tutuplah bejana. Tutuplah apa? Bejana. Wa aukus siqa, dan ikatlah siqa. Ina, bejana makanan, siqa, bejana minuman. Karena dahulu orang menggunakan qirbah. Qirbah ini bejana air terbuat dari kulit kambing, perlu diikat di tali. Nah, kalau kira tutup botol atau tutup gelas. Baik. Ghattul ina, tutup bejana makanan, dan ikat bejana air. Kalau perlu diikat, kalau tidak diikat berarti apa? Tutup. Kenapa? Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba. Dalam setahun itu ada satu malam Allah menurunkan wabah. Perhatikan nih para jamaah.
dalam setahun itu ada satu malam Allah menurunkan wabah. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita. Ketika wabah itu turun, melewati bejana makanan yang tidak tertutup. Melewati bejana makanan yang tidak tertutup. Au siqa laisa alaihi wika, atau melewati bejana minuman yang tidak tertutup. Illa nazala fihi min dzalikal bala atau min dzalikal waba, melainkan pasti wabah itu masuk ke dalam makanan dan minuman tersebut. Masya Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, sejak kapan para jamaah kita mulai menutup? Wah, ini perlu diperhatikan ya. Sejak kapan kita mulai apa? Menutup bejana makanan dan minuman. Kita baca riwayat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, idza kana junhul lail, ketika malam menjelang tiba, berarti apa? Sebelum maghrib. Au amsaitum, itu maghrib. Fakuffu sibyanakum, tahan anak-anak kalian jangan keluar rumah. No, betul kata orang tua kita dahulu, sande kala, betul itu. Betul itu para jamaah ya. Tahan anak-anak kalian. Fa inna syaitan yantashiru hina idzin, saat itu setan sedang berkeliling. Jadi parak maghrib nono, sebelum maghrib itu di sana setan sedang berkeliling. Subhanallah. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum, kalau sudah tiba waktu isya, satu riwayat, silahkan lepas mereka, nggak apa-apa. Jadi sebelum maghrib cari anak-anak kita masuk rumah. Kalau sudah isya boleh keluar, kecuali kalau dia pergi ngaji sih tidak ada masalah. Keluyuran, ngelambang gelidung, nek keruan naning na loh bangkat loh apa, nah, ini yang perlu dicari. Baik. Wa aghliqul abwab, ketika maghrib akan tiba itu tutup pintu. Wah, para jamaah, tutup apa? Pintu. Wadhkurusmallah, sambil menyebut nama Allah. Bismillah. Tutup pintu, bismillah. Tutup jendela, bismillah. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa, setan itu tidak bisa membuka pintu yang terkunci. Subhanallah. Lalu di sini datang penjelasan hadis yang tadi. Ghattul ina, tutup bejana, wa aukusika as-siqa, tutup bejana makanan, ikat bejana minuman. Nah, kapan mulai? Wa auqu qirabakum wadhkurusmallah, dekat maghrib juga. Ikat bejana minuman kalian, qirbah kalian, berarti yang ada minuman di gelas tutup sambil membaca bismillah. Sambil ingat baca apa? Jangan
le atas jalik no, jangkih no, pedangan no, masih terbuka, ambil penutupnya, bismillah. Wa khammiru aniyatakum, bejana-bejana kalian tutup sambil membaca apa? Wa dzkur ismallah, sambil membaca bismillah. Walau antaridu 'alaiha syai'an, kalau tidak ada tutupnya, meskipun hanya kayu, sendok, sok narak, yang penting ada bismillah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, diajarkan istrinya, praktikin ini sebelum berangkat ngaji. Ya, sebelum maghrib tiba, di sana setan mulai bertebaran, dan itu sudah hitungan mulai malam. Di sana Allah menurunkan apa? Penyakit sekali dalam setahun. Nah, cuma masalahnya kan kita tidak tahu malam yang mana. Satu, yang kedua, di samping itu riwayat ini menerangkan, Al-Bukhari dan Muslim, setiap sore. Maka ini antisipasi sudah nih para jamaah. Jangan sampai ya, kan masih dalam balai, bukan masalah dalam balainya, masalahnya terbuka. Masalahnya terbuka. Baik. Walau antaridu 'alaiha syai'a, meskipun hanya meletakkan sesuatu di atasnya, bismillah. Tutup jendela, bismillah. Tutup pintu, bismillah. Tutup nasi, bismillah. Tutup lauk, bismillah. Bejana makanan, bejana minuman, yang penting berisi. Kalau tidak ada isinya tidak perlu ditutup. Ihara isinya no, jelas nol, dahlin, ri, pasangin diri dengan dua lemudi coba. Baik. Jadi ini kaidahnya para jamaah. Jadi ketika turun wabah itu, tidak ada satu bejana makanan minuman pun yang terbuka, melainkan pasti apa? Dia masuk di dalamnya. Lantas kita makan, kita kena. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sekarang poin terakhir. Ini juga kaidah. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Abdurrahman bin Auf menceritakan saat itu Umar menjadi khalifah, datang menuju negeri Syam. Falamma jaa bisar balaghahu anna al-waba waqa'a bisyam. Ketika sampai daerah yang bernama Sarg, ya, sampailah berita kepada Amirul Mukminin Umar bahwasanya telah terjadi wabah, yaitu ta'un. Apa? Ta'un. Ini bukan corona para jemaah. Ta'un ini lebih ngeri. Ta'un ini udara, begitu orang kena langsung mati. Ya, kalau bahasanya orang dulu mungkin pelunggui lokal-lokal no bala korot. Itu saat itu cangkulnya penggali kubur tuh nggak pulang. 5, 6, 7 terus ke kubur. Yang menziarahi, yang ziarah yang kena. Ya, mungkin ada yang tua-tua tahu itu peristiwa itu, bala korot itu. Kalau itu sahih, mirip sudah taun. Ya, tukang gali nggak pulang dari kuburan, cangkulnya diam di sana. Ya, 5, 6, 7. Maka itu sebabnya para ulama mengatakan kullu ta'un waba wa laysa kullu waba ta'un. Setiap ta'un itu wabah, tapi tidak setiap wabah itu
ta'un. Ta'un tidak bisa masuk kota Madinah. Kalau wabah bisa. Baik. Nah, sampailah Umar radhiyallahu anhu di satu daerah ya yang bernama apa? Sarq. Sarq ini disebut awalul Hijaz wa akhirus Syam. Awal negeri Hijaz, akhir negeri Syam, yaitu dekat dengan daerah Tabuk. Daerah Tabuk, ya, Tabuk ini ribuan kilo dari kota Madinah. Di sana memang perbatasan antara Yordania dengan Saudi Arabia. Fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf. Lalu diberitakanlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi sebelum Abdurrahman bin Auf ini datang, ya, Umar kumpulkan sahabat-sahabat muhajirin, minta pendapat. Abdurrahman masih belum datang karena dia yang menghafal hadis kaidah ini. Umar tanya, saya masuk atau tidak? Itu namanya ta'un imwas. Berapa puluh ribu yang meninggal hanya beberapa hari para jemaah. Hitungan hari, kalau kita Indonesia 60-an ribu dalam jangka hampir 2 tahun, ya, itu pun banyak penyakit penyerta. Rata-rata loka-loka kah? Rata-rata sudah itu. Ada sih yang muda juga, rata-rata yang tua. Tapi kalau ini para jamaah, termasuk di dalamnya Abu Ubaidah, kena juga dengan taun itu. Baik. Tanya muhajirin, saya masuk apa tidak? Oh masuk, jangan takut. Taun ini para jamaah bukan wabah ini, bukan wabah biasa ini, taun. Tanya lagi sebagian sahabat, oh jangan. Tetapi Umar mantap, balik ke kota Madinah sebelum datang Abdurrahman bin Auf. Umar radhiyallahu anhu kita tahu banyak pemikirannya, ijtihadnya cocok dengan apa? Al-Quran atau dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena beliau adalah rajulun mulham, orang yang mendapatkan apa? Ilham. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari dan yang lainnya, laqad kana fi man kana qablakum umamun muhaddithun law kana fi hadhil ummah lakana Umar. Pada orang-orang terdahulu banyak orang dapat ilham. Andai kata di tengah umat ini ada yang dapat ilham, Umarlah orangnya. Akhirnya Umar mantap pulang ke mana? Ke Madinah. Ada yang negur dia sebelum datang Abdurrahman bin Auf. Ya Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah? Hai Amirul Mukminin, apa engkau mau lari dari takdir? Pendari kalangan takdir no? Apa jawaban beliau? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Nah datang Abdurrahman bin Auf, lalu dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Apabila kalian mendengar di tempat itu ada ta'un, ya, sementara kalian masih di luarnya, jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tapi kalau terjadi ta'un itu di negeri kalian, fala takhruju firaran minhu, jangan keluar dari negeri itu karena takut. Tapi orang keluar berniaga boleh.
Kalau dia takut keluar dari negeri itu takut mati, tidak boleh. Apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadisnya, apabila waqa'a al-waba bi ardin, terjadi wabah di suatu negeri, fayamkuthu sabiran muhtasiban, dia diam di negeri tersebut, dia sabar di sana, maka kalau dia mati, dia mendapatkan pahala mati syahid dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Faraja Umar min Sarq, maka Umar radhiyallahu anhu pulang, tidak jadi masuk ke Emwas. Maka idenya, ijtihadnya cocok dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dengan demikian para hadirin, berakhirlah dia apa yang kita ambil dari daurah, penangkal wabah dan segala penyakit, yang malam ini merupakan kaidah yang sebelumnya praktik. Maka kaidah yang pertama, jangan lupakan doa. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, berbuat baik. Kemudian yang keempat, tutup bejana makanan dan minuman sambil baca apa? Bismillah setiap akan tiba waktu maghrib. Kemudian yang terakhir, jangan datang ke negeri yang ada wabahnya. Kalau kita masih di luar, jangan lari dari negeri yang berwabah ketika kita berada di dalamnya. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Walhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Apa bacaannya sujud tilawah? Bisa bacaan biasa, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bisa juga sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bisa juga yang lainnya, Allahumma htut anni biha wizrak, waj'alhi laka 'indaka dhukhra, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah acara adat Bagawi Lombok tidak termasuk riba karena dalamnya ada pertukaran atau barter makanan mentah dengan matang? Tidak ada riba, ini bukan riba, karena itu adalah bentuknya hadiah. Cuma ini namanya hadiyatu al-jaza. Kita memberikan dia itu supaya nanti pas kita acara dia juga memberikan kita. Itu namanya hadiyatul jaza. Tidak ada masalah, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita katakan doa itu memang 3 jawabannya, atau salah satu dari 3 jawaban. Asal doanya sempurna rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Pertama, imma an yu'ajjilallahu lah, Allah segerakan apa yang diinginkan. Kalau tidak, au yusraf anhu as-su' mithlah, atau Allah azza wa jalla palingkan dia dari keburukan semisal dengan doanya. Atau kalau tidak juga, maka Allah yudakhiru lahu fil akhirah, Allah simpankan untuknya di akhirat. Wallahu ta'ala ala wa alam. 2. Baik, bisakah kita minta kepada Allah supaya dikumpulkan kita bersama sahabat? Kenapa tidak?
Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka mereka bersama para nabi, siddiqin Abu Bakar, wasyuhada Umar, Uthman, wassalihin dan para sahabat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Telu. Baik. Ini bertanya, ini kan maghrib katanya baru kita masak. Apa dia tidak masuk? Ya, penyakit katanya. Kalau tidak ditutup ya bisa saja. Masalahnya kita tidak tahu kapan penyakit itu turun. Maka antisipasi dan kewaspadaan perlu dilakukan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa benar salat tarawih 11 rakaat tidak ada di zaman Nabi? Salat tarawih yang lebih afdal 23 rakaat dan yang 11 itu adalah kebiasaan orang Syiah. Siapa yang bilang? Ya, kalau orang bilang jangan didengar orang. Aisyah istri Nabi, kemudian juga dari hadis Jabir, mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala 11 rakaat fi Ramadan wala fi ghairihi. Hadisnya Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihkan 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi ya, jangan sampai kita percaya dengan berita murahan. Ini namanya berita murah. Nu saut lebak sampah nu tendang. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Iya, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai maghrib sebelum merubah posisi duduk. Masih duduknya seperti tasyahudul akhir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dia adalah orang yang paling baik amalannya pada hari itu. Tidak akan ada dosa yang mendekatinya kecuali syirik dan yang lainnya dari keutamaannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. 2. Laqad da'allah bismihil a'zam idza du'iya bihi istujiba. A'zam. Jadi ini adalah penjelasan tentang nama Allah yang paling agung. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika atau yang lainnya, Al-Mannan bari'us samawati wal ard. Nah, apa kata Nabi mendengar sahabat berdoa memuji Allah menggunakan nama ini? Laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Orang ini telah berdoa kepada Allah menggunakan nama Allah yang paling agung. Yang mana berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung, idza su'ila bihi, apabila itu kita pakai minta kepada Allah, ajaba, Allah jawab. Kalau dengan itu kita meminta, Allah berikan kita. Jadi ini dulu dipakai memuji Allah, baru minta kepada Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi bukan baca Fatihah, Al-Fatihah. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Mana masalah kata kufur ini, alhamdulillah rabbil alamin. Kata kufur ini maksudnya kerjaan atau ucapan? Baik. Bagaimana yang menurut dalil terakhir? Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Apakah ada sunnahnya setelah sholat sunnah 2 rakaat membaca Astaghfirullahaladzim 3 kali? Baik. Satu lagi, apakah Cukup. sudah sholat sunnah 2 rakaat? Baik. Berkaitan dengan masalah ad-du'a, apakah ada sunnahnya berdoa selepas sholat sunnah? Tidak ada sunnahnya berdoa, tetapi doa di sana boleh. Doa di sana hukumnya apa?
boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian berkaitan dengan al-istighfar. Al-istighfar ini warid dari Nabi SAW selepas salat wajib. Adapun salat sunnah, ya, wal ilmu indallah, tidak ada istighfar selepas salat sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan di sini, di waktu khatib membaca doa, apakah kita mengangkat tangan? Jawabannya tidak, kecuali doa istisqa. Kalau doa istisqa silahkan angkat tangan setinggi mungkin. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Tentu masalah solat mana yang afdal, apakah dari mushaf atau hafalan kita? Rasulullah SAW perintahkan, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca Quran yang bisa kamu baca. Tapi melihat dari mushaf boleh, melihat dari mushaf hukumnya boleh, bukan afdal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Baik. Apakah ada hadis salat awabin maghrib isya? Tidak ada. Yang sahih salatul awabin salat duha, bukan maghrib isya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah perlu salat zuhur selepas salat Jumat? Ya enggak perlu. Apa gunanya Jumatan kalau salat zuhur? Bahkan disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wal jum'atu khalfal a'immah, salat Jumat di belakang pemimpin. Wa man a'ada fahuwa mubtadi', siapa yang mengulangi salatnya setelah salat bersama imam Jumat, maka dia ahli bidah. Tidak perlu lagi mengulangi setelah salat Jumat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ada lagi pertanyaan? Ya, kita katakan kalau nilainya pas sesuai dengan faraid boleh. Tapi kalau tidak sesuai dengan faraid, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk keluarga yang menerima warisan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah bacaan salat malam ada yang dikhususkan? Tidak ada yang dikhususkan, kecuali sebatas salat witir yang tiga rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh membaca doa untuk orang lain seperti doa yang didahulu dengan bismillah 3 kali? Boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah zikir selesai salat wajib ada surat Al-Fatihahnya? Tidak ada. Yang ada ayatul kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau nanya bacaan muqallibal qulub sebelum salam di salat wajib. Boleh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah salah menasihati orang lebih tua dari kita? Kita katakan tidak ada yang salah, tetapi ingat adab-adab dalam memberi nasihat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan lagi? 0. Baik. Pertama, kalau itu adalah orang amanat, tidak akan disebut nama kita, tapi kita mau menyembunyikannya, katakan sudah ini dari hamba Allah, lihat kisah Umar ketika ditanya, siapa kamu? Kata Umar kepada Sabiq, ana Abdullah Sabiq. Lalu Umar mengatakan, ana Abdullah Umar, katanya, saya juga hamba Allah Umar. Jadi kalau ada yang tanya dari mana nih? Dari hamba Allah sudah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Aisyah itu disebutkan bahwa Nabi SAW sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat di Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, tapi di hadis lain, di salah seorang istri Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat malam Nabi SAW itu sebanyak 13 rakaat begitu. Nah, ini bagaimana penjelasannya, Ustaz? Baik. Satu hadis 11 rakaat, satu hadis 13 rakaat. Dia menjadi 13 dihitung ba'diyah isya atau dihitung 2 rakaat ringan sebagai solat pembuka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Imam setiap solat tasyahud awal baca salawat, baca doa tasyahud saja langsung berdiri. Bagaimana sikap makmum? Ikuti, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana membedakan semangat dan hawa nafsu dalam menjalankan suatu perkara? Kalau kita berdasarkan dalil, kita laksanakan, ini namanya ittiba'. Kalau tidak berdasarkan dalil, maka ini namanya hawa nafsu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa saja yang bid'ah? Rame yang bid'ah. Terlalu banyak kalau yang bid'ah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Kapan dikatakan melampaui batas dalam berdoa? Sudah ada contoh. Itu apa? Ada salah seorang anaknya sahabat berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-qasral abyad an yaminil jannah in dakhaltuha. Ya Allah, aku minta kepadamu istana berwarna putih, tempatnya di samping kanan kalau aku masuk. Ini namanya melampaui batas. Satu. Mana lagi yang kedua? Teriak-teriak. Karena Allah sebutkan dalam suratul A'raf, apa kata Allah? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Maka berteriak-teriak, ya, mengharuskan diri dengan loudspeaker, ini bentuk dari i'tida dalam berdoa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Zikir al-ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali sudah dibaca waktu sore. Apa baca lagi setelah maghrib? Kita katakan setelah maghrib dibaca hanya sekali. Setelah subuh juga dibaca hanya berapa? Itu yang sahih, bukan 3 kali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh berzikir sore sambil memasak atau bekerja? Boleh, tetapi zikir itu akan berguna apabila dihayati, difahami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.